Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga kita semua senantiasa dilimpahkan kesehatan. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang faktor pembentuk tanah. 2 pertemuan terakhir adik-adik sudah belajar tentang tanah, definisi tanah, apa itu tanah, juga tentang peran tanah terhadap tanaman sebagai media tumbuh tanaman. Tetapi pernahkah terbersit di pikiran adik-adik bahwa sebetulnya tanah itu bagaimana sih terbentuknya? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembentukan tanah? Apakah dari sana sudah langsung menjadi tanah seperti yang kita lihat sekarang ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut akan dibagi menjadi 2 termin. Termin yang pertama, hari ini kita akan belajar tentang faktor pembentuk tanah, dan minggu depan kita akan belajar tentang proses pembentukan tanah. Bisa diperhatikan di layar kalian, ini adalah batuan. Nah, batuan inilah sebetulnya cikal bakal terbentuknya tanah. Lalu bagaimana pembentukan tanah itu terjadi dan mengapa tanah itu bisa berbeda-beda? Ini terlihat di sini ada 2, ini namanya adalah profil tanah. 2 profil tanah, dia mempunyai karakteristik yang terlihat berbeda antara yang satu dengan yang lain. Bagaimana dia bisa berbeda-beda? Setelah mendapatkan materi ini, silakan memberikan opininya, silakan menuliskan isi tentang bagaimana tanah itu terbentuk dan mengapa tanah itu berbeda-beda. Ini nanti akan menjadi tugas terstruktur untuk minggu ketiga. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan faktor pembentuk tanah. Indikatornya adalah kemampuan membedakan sifat tanah berdasarkan faktor pembentuk tanah. Dan materi yang akan saya sampaikan hari ini terkait dengan 5 faktor pembentuk tanah, yaitu iklim, organisme, bahan induk, topografi, dan waktu. Bagaimana tanah itu terbentuk? Coba diperhatikan ilustrasi tanah berikut. Ini adalah pedon. Gambar ini saya ambil dari nrcs.usda.com. Terlihat ini adalah susunan horizon tanah dari atas sampai ke bawah. Bagaimana sih dia bisa terbentuk seperti ini? Ternyata ada 5 faktor pembentuk tanah. Yang pertama adalah bahan induk, iklim, organisme, topografi, dan waktu. Hari ini kita akan mengupas masing-masing faktor tersebut. Apa yang di sebelah kanan ini? Di sebelah kanan ini adalah ilmu yang mempelajari tentang faktor-faktor berikut jika faktor yang lain diabaikan. Misalnya, jika kita mempelajari pembentukan tanah hanya berdasarkan perbedaan bahan induknya saja, maka kita mempelajari tanah berdasarkan lithosequence. Berdasarkan iklimnya saja, bahan induk, organisme, topografi, dan waktu dianggap sama, maka istilahnya adalah climosequence, dan seterusnya. Kita akan mengupas yang pertama, yaitu bahan induk. Ini ilustrasinya, ilustrasi bahan induk dari tanah, yaitu batuan. Nah, batuan ini nanti secara geogenesis, dia akan mengalami pelapukan nanti dia bisa terjadi secara fisika, yaitu batuan yang besar ini akan pecah menjadi batuan yang lebih kecil-kecil, kemudian dia akan menjadi bahan induk, kemudian pelapukan lebih lanjut secara pedogenesis dia akan menjadi tanah. Apa itu geogenesis, apa itu pedogenesis, nanti kita akan bahas pada minggu depan. Ini mineral-mineral yang membentuk batuan. Jadi misalnya K-feldspar akan membentuk batuan, mengisi batuan granit, sienit, granodiorit, dan lain sebagainya. Jadi batuan ini itu mineral utamanya adalah ini. Semakin ke bawah, semakin mudah dilapuk. Semakin ke atas, batuan yang ada di sebelah atas ini sifatnya susah dilapuk. Nah, apa hubungannya dengan tanah? Tanah-tanah yang terbentuk dari batuan yang sulit dilapuk ini akan mempunyai tekstur yang kasar, kemudian pH-nya akan rendah atau masam, dan
ketersediaan atau kandungan unsur haranya rendah. Sementara tanah-tanah yang berasal dari batuan yang mudah dilapuk, maka dia akan membentuk tanah yang bertekstur halus, kemudian dia pH-nya tinggi atau basah dan mempunyai kandungan unsur hara yang tinggi pula. Ini juga salah satu contoh tanah yang berkembang dari batuan yang spesifik atau bahan induk yang spesifik, yaitu bahan induk abu gunung berapi, volcanic ash. Tanah-tanah yang berkembang dari abu gunung berapi ini akan membentuk tanah dengan ordoandisols. Apa itu ordoandisols? Nanti ada materinya sendiri untuk kita mempelajari, ada namanya 12 ordo tanah. Proses secara umum, proses pelapukan batuan atau proses terbentuknya tanah dari batuan ada dua. Yang pertama adalah dia dari batuan beku. Batuan beku ini akan berubah bentuk atau mengalami metamorfosis, dia akan menjadi batuan metamorf. Kemudian yang kedua, dia mengalami diagenesis atau pelarutan dan pengendapan, dia akan menjadi batuan sedimen. Kedua batuan ini selanjutnya akan mengalami proses pelapukan, dia menjadi bahan induk. Bahan induk inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya tanah. Atau yang kedua, dia asalnya sudah tanah tetapi dia mengalami erosi dan pengendapan di tempat yang lain, maka ada proses selanjutnya di sini untuk pembentukan tanah yang baru. Bahan induk lain, ada 3 cara bahan induk itu menjadi tanah. Yang pertama adalah bahan induk yang terangkut menggunakan prinsip erosi dan pengendapan. Aliran air pada partikel tanah dan fragmen batuan, jika air mengalir cepat maka membawa partikel besar dan sedimen lebih banyak. Namun jika aliran menjadi lambat, partikel besar diendapkan terlebih dahulu. Bahan yang diendapkan oleh air, yang pertama endapan aluvial. Bahan induk endapan aluvial ini terbentuk akibat aliran air terhenti sehingga sedimentasi terjadi cepat. Banyak terjadi di daerah pegunungan, air, dan juga daerah semi-arid. Kemudian yang kedua, dataran banjir dan teras. Dataran banjir dan teras ini mencerminkan sisa dataran banjir yang berada di kanan dan kiri aliran sungai. Yang lebih tua, aliran sungai telah memotong menjadi dataran banjir baru dalam bentuk teras. Delta, bahan induk lain yang termasuk kategori delta, terbentuk jika sedimen halus yang di bawah sungai diendapkan pada daerah perairan yang luas. Misalnya danau. Nah, tanah-tanah yang terbentuk di sini relatif mempunyai kesuburan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah bahan induk koluvium. Bahan induk koluvium adalah bahan yang diendapkan akibat gravitasi. Ini terjadi pada lereng curam, seperti akibat tanah longsor. Faktor pembentuk tanah yang kedua adalah iklim. Faktor iklim ini paling aktif dalam proses pembentukan tanah karena mempengaruhi reaksi kimia dan juga aktivitas flora dan fauna. Bisa dilihat pada gambar ilustrasi ini, ketika dia mendapatkan cahaya matahari yang banyak, kemudian hujannya juga banyak, dan di sini ada tutupan vegetasi, maka tanah yang ada di dalamnya, tanah yang ada di bawah vegetasi ini menjadi lebih lembab. Karena lebih lembab juga, maka proses reaksi kimia dan aktivitas organismenya menjadi lebih banyak, maka tanah tersebut relatif lebih subur dibandingkan dengan tanah yang tidak mendapatkan vegetasi cover. Perubahan suhu ini dapat menyebabkan retaknya batuan. Suhu langsung mempengaruhi jumlah bahan organik yang dihasilkan. Produksi bahan organik meningkat dengan meningkatnya suhu, asalkan cukup hujan untuk pertumbuhan tanaman. Meningkatnya suhu jika meningkatkan kecepatan dekomposisi bahan organik. Yang kedua, komponen iklim yang sangat mempengaruhi pembentukan tanah adalah curah hujan. Curah hujan mempengaruhi pelapukan dan juga jumlah serta dekomposisi bahan organik. Jika curah hujan meningkat,
produksi bahan organik juga meningkat, asalkan suhu cukup tinggi untuk pertumbuhan tanaman. Jika curah hujan meningkat, kecepatan erosi juga meningkat, khususnya terjadi pada daerah-daerah yang berlereng. Jika curah hujan cukup untuk menggenangi tanah, maka dekomposisi bahan organik akan terhambat karena kurangnya oksidasi. Berikut adalah kuadran kecepatan pelapukan akibat curah hujan dan suhu. Semakin ke kanan, curah hujannya akan menjadi semakin tinggi. Semakin ke atas, suhunya menjadi semakin tinggi. Bisa dilihat di sini, di kuadran pertama, jika tanah tersebut terbentuk dari curah hujan yang rendah dan juga suhu yang rendah, maka reaksinya menjadi lambat. Pelapukan mekanik akan menjadi lambat pula. Proses kehilangan lambat dan perkembangan tanah menjadi terhambat. Tanah-tanah yang ada pada kuadran ini relatif tanah-tanah yang muda. Kemudian jika curah hujan tinggi tetapi suhunya rendah, maka reaksi menjadi lambat. Pelapukan kimiawi cepat. Proses kehilangan cepat tetapi perkembangan agak cepat. Jika suhu tinggi tetapi curah hujan rendah, maka reaksi cepat, khususnya reaksi fisik atau pelapukan mekanik cepat, kemudian proses kehilangan lambat karena curah hujan, air yang membawa serta bahan-bahan ke bawah itu lebih sedikit dan perkembangan tanah menjadi terhambat. Proses perkembangan tanah paling cepat terjadi jika tanah tersebut berada pada daerah-daerah yang mempunyai curah hujan tinggi dan suhu yang tinggi, seperti di negara kita yang mempunyai iklim tropis. Pada daerah-daerah yang curah hujannya tinggi dan suhunya tinggi, maka reaksinya cepat, baik kimia maupun fisika, pelapukan kimia dan mekaniknya juga cepat, perkembangan tanahnya akan menjadi lebih cepat, namun proses kehilangan juga cepat. Nah, ini perbedaan lingkungan. Pada daerah-daerah yang basah dan panas, artinya curah hujan yang tinggi, juga suhunya tinggi, maka pada daerah seperti ini tanah relatif lebih dalam, solumnya menjadi lebih dalam. Dan sebaliknya persentase kadar garamnya menjadi lebih rendah. Relatif tanah-tanah seperti ini mempunyai kesuburan tanah yang lebih tinggi. Sebaliknya pada tanah-tanah yang terbentuk di daerah beriklim kering dan juga panas, beriklim arid, maka solumnya ini bisa dalam, bisa dangkal, tetapi kadar garamnya relatif lebih tinggi. Jadi pH-nya menjadi lebih tinggi, dia menjadi lebih basa, menjadi lebih salin, atau bahkan ada yang sodik. Iklim tropis seperti di daerah kita yang mempunyai curah hujan yang tinggi dan suhu yang tinggi, pelapukan batuan atau mineral itu cepat, penambahan bahan organik juga cepat, demikian juga dekomposisinya. Namun pencucian unsur hara relatif tinggi. Pada daerah-daerah seperti ini relatif mempunyai tanah yang berkembang hingga ke tua. Ini adalah contoh tanah tua, tanah oksisol. Bisa dilihat di sini bahwa warnanya kemerahan akibat oksida iron atau oksida besi. Faktor pembentuk tanah yang ketiga adalah organisme. Organisme yang mempengaruhi pembentukan tanah adalah organisme yang hidup baik di atas tanah maupun organisme yang hidup di dalam tanah. Organisme meningkatkan bahan organik tanah, meningkatkan laju dekomposisi, pelapukan, dan juga siklus unsur hara. Fungsi dari organisme dalam pembentukan tanah adalah sebagai sumber bahan organik tanah, pembentukan humus, sifat fisikokimia tanah, peredaran unsur hara, perkembangan struktur tanah, juga dekomposisi bahan organik. Bagaimana pengaruh jumlah dan jenis organisme? Nah, ada dua jenis tanah yang berbeda. Yang pertama adalah molisol. Tanah-tanah molisol ini mempunyai kesuburan yang tinggi.
Jadi tanah-tanah molisol ini merupakan tanah-tanah yang berada dekat dengan hutan atau bahkan tanah-tanah hutan. Karena dia memproduksi immobile, asam-asam organic acid immobile yang tinggi. Juga mempunyai high organic matter, bahan organiknya tinggi. High water holding capacity, kapasitas menyimpan airnya pada tanah-tanah seperti ini tinggi. Aktivitas organisme juga tinggi, dan unsur hara itu juga tinggi pula. Sebaliknya, pada tanah-tanah spodosol, tanah-tanah semacam ini, dia mempunyai produksi asam organik yang rendah, kemudian organic matter-nya juga rendah, water holding capacity-nya juga rendah, aktivitas mikrobanya rendah, dan tentu saja kandungan unsur hara akhirnya juga menjadi lebih rendah. Faktor keempat yang mempengaruhi pembentukan tanah adalah topografi. Topografi mempengaruhi drainase, akumulasi bahan organik, dan perkembangan profil tanah. Contohnya di sini ada tanah yang dalam dan juga ada tanah yang dangkal. Nah, coba diperhatikan gambar ini, bandingkan kondisi air, suhu, aliran air, erosi, dan pelapukan pada kondisi topografi yang berbeda pada lereng atas, lereng tengah, dan juga lereng bawah. Karakteristik lereng akan mempengaruhi kondisi-kondisi yang terjadi pada tanah. Lereng curam seperti ini akan menyebabkan laju runoff atau aliran permukaan itu menjadi tinggi. Sebaliknya, infiltrasinya rendah. Jenis tanaman yang bisa tumbuh di atasnya menjadi lebih sedikit, akhirnya bahan organiknya rendah, bahaya erosi meningkat, dan solum atau ketebalan tanah yang terbentuk relatif lebih dangkal. Karena perkembangan tanahnya pada daerah semacam ini lebih lambat. Sementara pada lereng landai seperti ini, runoff-nya rendah, infiltrasi air meningkat, tanaman yang tumbuh di atasnya relatif banyak, dan juga tanaman tumbuh relatif lebih baik sehingga bahan organik meningkat, bahaya erosi rendah, solum tanah lebih dalam, dan perkembangan tanah pada daerah semacam ini lebih cepat. Yang terakhir adalah waktu. Gambar ini mengilustrasikan proses perubahan mulai dari batuan yang terlapuk atau bahan induk menjadi tanah yang mempunyai susunan lengkap. Mulai dari sini hingga ke sini ini membutuhkan waktu. Pembentukan tanah secara alami berjalan sangat lambat, sekitar 1000 tahun. Khususnya di Krakatau yang letusan tahun 1883 ternyata hanya 100 tahun saja bisa terbentuk tanah dari bahan induk abu vulkanik. Penentuan waktu pembentukan tanah atau umur tanah ini sementara hanya dilakukan atas dasar kriteria-kriteria botani, zoologi, geologi, dan juga geografi. Hal ini berguna untuk pertimbangan pengawetan tanah. Kecepatan pembentukan tanah rata-rata adalah 1,2 mm per tahun. Sementara kehilangan tanah yang dapat dibiarkan sebesar 12,5 ton per hektar per tahun. Bila erosi itu tinggi sehingga kehilangan tanah lebih dari 12,5 ton per hektar per tahun, maka lama-kelamaan tanah akan kehilangan lapisan atasnya. Ini adalah jenis-jenis tanah yang berkembang berdasarkan waktu. Tanah muda. Yang gambar ini mengilustrasikan tanah muda, pelapukan dan pencampuran bahan mineral dan organik di permukaan tanah. Pembentukan struktur tanah masih awal. Horizonnya yang terbentuk di sini adalah horizon A dan C saja. Sifat tanah didominasi oleh bahan induknya. Contoh tanah muda itu ada dari ordo entisol. Kemudian yang dua gambar ini menunjukkan tanah yang sudah berkembang.
Pada tanah yang berkembang ini mulai terbentuk horizon B. Kemampuan bereproduksi dari tanah ini relatif lebih tinggi karena tersedia unsur hara. Contohnya seperti tanah-tanah inseptisol atau andisol atau molisol. Dan yang terakhir adalah tanah-tanah tua. Tanah tua ini merupakan perubahan nyata pada horizon A dan B terlihat dengan jelas. Bahkan mungkin bisa menjadi horizon E, ada terbentuk horizon E juga. Pelapukan mineral dan pencucian basah, tanah kurus dan juga masam. Jadi tanah-tanah tua ini relatif mempunyai pH yang rendah, pH yang masam. Contoh tanah tua adalah ultisol atau nama lainnya potsolik merah kuning dan juga oksisol. Sebagai penutup, tanah adalah produk dari iklim, organisme, topografi yang mempengaruhi bahan induk dalam jangka waktu tertentu. Jadi, di sini ada ilustrasi bahwa bagaimana tanah ini terbentuk, mulai dari bahan induk, dia dipengaruhi oleh iklim, dipengaruhi oleh curah hujan dan juga suhu, biota, atau organisme baik yang hidup di atas tanah maupun yang ada di dalam tanah, kemudian topografi, ketinggian tempat, kelerengan, dan berkembang dalam jangka waktu tertentu. Faktor pembentuk tanah akan mempengaruhi karakteristik tanah itu sendiri, baik dari segi fisika, kimia, maupun biologi. Jadi, faktor pembentuk tanah yang berbeda akan menyebabkan tanah juga menjadi berbeda pula dan karakteristik kesuburannya juga berbeda pula. Demikian, selamat belajar. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.